Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan kita masih ada di minggu-minggu awal dari tahun 2022 dan firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini terambil dari Nehemia pasalnya yang ke-6. Keseluruhan pasal ini akan menjadi fokus kita dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca daripada keseluruhan pasal 6 supaya kita mengerti konteks dan pesan Tuhan keseluruhan dari apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Dan saya memberikan judul daripada renungan ini, menyelesaikan pekerjaan yang besar. Saudara, ketika saya berbicara tentang menyelesaikan pekerjaan yang besar, saya percaya saudara pasti mengerti maksud saya bukan pekerjaan yang bersifat duniawi, bukan yang hari-hari apa yang kita kerjakan. Saya nggak bilang bahwa apa yang saudara kerjakan di dunia ini tidak penting, tapi saya mau kasih tahu ada sebuah berita, ada hal yang jauh lebih besar daripada yang semua saudara kerjakan, yaitu mengerjakan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara harus menjadikan itu prioritas yang utama. Membangun hidup, mengerjakan rancangan Tuhan adalah yang pertama dan terutama di dalam hidup kita, di luar yang lainnya, ya. Nah, Nehemia berbicara tentang pada saat itu Nehemia merupakan seorang yang memiliki pangkat, kedudukan, status, dan mungkin secara materi dia berkecukupan. Tapi pada saat itu saudara, dia punya kerinduan ketika dia mendengar bahwa tembok Yerusalem pada saat itu runtuh. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa ini adalah satu kerinduan Tuhan yang harus dia bangun kembali. Dan ketika dia berdoa, dia berpuasa, dia minta kekuatan Tuhan, dia menghadap kepada raja dan Tuhan membuka jalan pada saat itu. Raja mengizinkan dia untuk kembali dan membangun tembok Yerusalem pada saat itu yang runtuh. Nah, fast forward ke pasal ke-6, ketika dia sudah memulai membangun daripada tembok Yerusalem itu, dan ayat yang pertama di pasal 6 bilang begini. Ada Sanbalat, yaitu yang merupakan orang Samaria, ada Tobia, merupakan orang Amon, saudara, dan ada Geshem, yaitu orang Arab. Dan digambarkan di ayat yang pertama, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar. Mereka itu merupakan musuh-musuh. Jadi ada orang Samaria, orang Amon, ada orang Arab di sekitar daripada bangsa Israel, Yerusalem pada saat itu. Mereka selalu berniat untuk menghancurkan, untuk menyerang daripada bangsa Israel pada saat itu. Makanya kenapa tembok itu penting sekali untuk dibangun. Dan ketika mereka mendengar bahwa aku telah menyelesaikan tembok itu kembali, sehingga tidak ada lagi lubang walaupun ada pintu-pintu gerbang katanya yang belum terpasang. Jadi ketika Nehemia sedang ada di dalam tahap final, ketika dia sedang mau menyelesaikan pembangunan daripada tembok itu. Dan kita tahu saudara, ketika saudara dan saya di dalam mengerjakan kehendak Tuhan pun di masa-masa akhir mungkin pada saat ini, tapi kita tahu bahwa seringkali ada musuh-musuh, orang-orang yang mencoba untuk bisa menghancurkan hidup saudara. Nah, tahukah saudara bahwa arti daripada nama Sanbalat pada saat itu adalah musuh tersembunyi. Jadi terkadang Tuhan itu mengizinkan ada orang-orang di sekitar kita yang memang kerjaannya pokoknya selalu melemahkan iman kita, selalu berusaha untuk menyerang. Dan saudara harus membangun tembok itu, yaitu tembok apa? Tembok iman, tembok karakter saudara, saudara bangun bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau saudara tidak membangun tembok itu sampai selesai, maka bisa saja saudara lalu terpancing dan hidup saudara bahkan mungkin bisa dengan mudah untuk dihancurkan oleh orang-orang tersebut. Nah, kita tahu sekarang ketika saudara sedang membangun rancangan Tuhan, bisa saja ada orang-orang atau ada musuh-musuh yang tersembunyi yang ingin melemahkan hidup saudara. Yang kita perlukan adalah hikmat Tuhan. Dan di ayat kedua firman Tuhan bilang begini. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan di Kefirim di lembah Ono, kira-kira jaraknya 20 km dari Yerusalem. Nehemia dipancing ceritanya mau keluar dengan maksud apa saudara? Tetapi mereka berniat mencelakakan aku dengan hikmat Tuhan. Kalau saudara hidup berfokus kepada berkomitmen menyelesaikan rancangan Tuhan, percayalah bahwa hikmat Tuhan akan menyertai hidup saudara. Seberapapun banyak ada serangan-serangan dari musuh, orang-orang bahkan yang di sekitar hidup saudara ingin melemahkan iman saudara, percayalah hikmat Tuhan selalu ada dan menyertai setiap kehidupan orang percaya yang rindu menyelesaikan kehendak Tuhan dari dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga Nehemia bilang begini saudara. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka. Ini sekarang Nehemia yang kirim utusan kepada mereka. Aku katanya tengah melakukan suatu pekerjaan besar katanya. Dan aku gak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Sebab aku gak mau tinggalin dan pergi ke kamu. Saudara, pesan yang kedua adalah bukan saja hikmat Tuhan menyertai hidup saudara. Yang pesan kedua adalah saudara harus fokus di dalam membangun daripada kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun semua serangan-serangan itu ada, maka saudara harus fokus. Aku gak bisa berhenti, lari terus saudara, kerjakan terus, fokus.
Dan yang ayat yang keempat bahkan dikatakan begini, sampai 4 kali mereka kirim pesan semacam itu dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama. Saudara konsisten minta kekuatan Tuhan, fokus di dalam mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Ayat ke-6 firman Tuhan bilang gini, karena mereka semua menakut-nakuti kami, pikirnya begini, mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Perhatikan apa yang Nehemia lakukan. Yang ketiga, tetapi aku berusaha dengan sekuat tenaga. Saudara bukan saja fokus, tapi saudara harus memberikan seluruh daripada kekuatan segenap jiwa, kekuatan hati saudara, fokus saudara untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, ayat yang ke-11 firman Tuhan bilang ini, orang manakah seperti aku yang bisa melarikan diri? Nehemia nggak pernah lari, sekalipun apapun serangannya saudara tetap harus fokus. Sebagai penutup di ayat ke-16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa, mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah. Kalau saudara melakukan bagian saudara, tentunya Tuhan dengan sangat mudah bisa melakukan bagiannya. So, selamat mengerjakan rancangan Tuhan. Mari fokuslah, miliki hati untuk terus mengerjakan. Saya percaya hikmat Tuhan pasti ada di dalam hidup saudara dengan melimpah. Mari anggap sebuah pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang besar. Fokuslah dan berkomitmenlah menyelesaikannya. Jangan takut dengan musuh-musuh yang ada di sekitar saudara. Percayalah bahwa ketika saudara membangun itu semua, Tuhan yang akan bekerja sama dengan saudara membangun pekerjaannya sehingga digenapi dalam hidup saudara dan saya. Stay strong. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan telah mengingatkan kami bahwa di tengah kami membangun kehidupan kami di dalam Tuhan, terkadang ada musuh-musuh, ada orang-orang yang ingin menghancurkan iman kami. Dan hari ini kami belajar, kalau kami fokus komitmen kami kepada Tuhan, maka ada hikmat Tuhan yang menyertai kami. Kami harus fokus karena ini mengerjakan sebuah pekerjaan yang besar. Dan kami mengumpulkan segenap tenaga kami, seluruh energi kami, seluruh jiwa, roh kami, seluruh kemampuan kami untuk kami menyelesaikannya. Dan kami tahu bahwa ketika kami menyelesaikannya itu karena Tuhan yang menyelesaikannya bersama-sama dengan kami. Tuhan beri kekuatan buat kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.